أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma syaa Allah bukan wa man lam yasha' lam yakun lahu hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharih. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan izinnya semata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa melaksanakan salat tarawih setelah salat isya berjamaah. Kemudian tadi kita awali dengan presentasi dari putra-putri kita dalam rangka mentafakuri malam turunnya Al-Quran. Karena memang sebagaimana kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Rasulullah SAW yang selalu dan salah satu padanya dan juga para keluarga dan sahabatnya pernah mengatakan dalam suatu nas bahwa malam Mushaf Nabi Ibrahim turun di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan di malam ke-6 bulan Ramadan. Zabur diturunkan pada Nabi Daud pada malam ke-12 di bulan Ramadan. Injil diturunkan pada Nabi Isa di malam ke-15 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di malam ke-17 bulan Ramadan. Artinya Allah yang Maha Suci berfirman dengan kalamnya yang suci di bulan suci Ramadan kepada hamba-hambanya yang suci. Subhanallah. Jadi Allah pilih momentum Ramadan untuk pertama kali menyapa hamba-hambanya yang terbaik di muka para Nabi dan Rasul. Itulah kenapa bulan Ramadan ini dinamakan Syahrul Azim, bulan yang sangat agung, bulan yang mulia. Yang saya hormati dan saya banggakan Allah, Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Firdaus, Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Allah, Bapak Ketua RW 09, Alhamdulillah. Bapak Ketua RT 04, Ketua RT 05. Yang mana saya lanjut yang saya berarti dan saya berikan Allah Bapak-bapak dan hadirin kaum muslimin muslimat rahmatullah. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Masih ada yang Bapak Ibu? Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu suara saya jelas Pak? Oh kurang jelas? Kalau yang ini jelas? Kurang juga ya? Tapi kalau wajah saya jelas baik. Kurang jelas. Kurang juga. Jelas bro? Alhamdulillah. Udah ini pergi.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwa malam ini kita mencoba mengaplikasi bagaimana Al-Quran diturunkan dan apa sebetulnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Apa sebetulnya Al-Quran, Bapak Ibu? Di dalam beberapa kitab ulumul Quran, seperti di dalam kitab Al-Isban fi Ulumil Quran, di sana dijelaskan bahwa Al-Quran adalah jam'u minal wahyi alladhi unzila ila khatamil anbiya wa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muwasitati Jibril wa ala lughatil arabiyyah wa qira'atuhu ibadah. Itu definisi Al-Quran. Jam'u minal wahyi, kumpulan dari wahyu Allah alladhi unzila ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wa rasul, yang diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW bimuwasitati Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril, ala lughatil arabiyyah, menggunakan bahasa Arab, wa qira'atuhu ibadah, dan membacanya adalah ibadah. Itu definisi Quran. Kalau dari segi bahasa, Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Adapun dari segi sila tadi, kumpulan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara Quran diturunkan dengan kitab lain diturunkan. Al-Quran berbeda dengan kitab Taurat, Zabur, Injil diturunkan pada para nabi. Kalau kitab Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan kepada para nabinya dari A sampai Z, sempurna dari A sampai Z. Jadi para nabi itu langsung menerima lengkap, sudah satu bundel. Ya. Mubasyaratan jumlatan wahidah, langsung menerima dalam bentuk lengkap. Sementara Al-Quran itu diturunkan murattaban, musalsalan. Ya. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan 23 tahun. Kenapa demikian perbedaannya? Satu, liusab bitabihi fa'ada Nabi Muhammad SAW, untuk menguatkan dan mematahkan hati Rasulullah SAW bahwa Allah selalu menyertai beliau. Kemanapun beliau pergi, Allah menyertainya. Sehingga ada masalah turun Quran, ada masalah turun Quran. Sehingga terkadang ada bagian dari Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul, peristiwa yang menyebabkan turunnya Quran. Seperti contoh, ketika perintah dakwah pertama kali diterima Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah diperintahkan naik ke Bukit Sofa di momentum digelarnya Pasar Ukas. Semua pembesar kafir Quraisy berbagai kabilah kumpul di sana. Nah, pada saat itu dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Maka Rasulullah naik ke Bukit Sofa dan berkata, "Sabahul khair siyuh." Selamat pagi wahai tuan-tuan. Orang-orang kaget, kenapa Muhammad? Jarang-jarang Muhammad naik ke atas podium. Yuk, ada dia naik ke depan, barangkali menyampaikan sesuatu. Kumpul semua, termasuk panangnya. Paling belakang, Abu Lahab. Ada Abu Lahab, ada Abu Janda, Abu Janda. Keceretan saya. Benar keceretan. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Abu Janda belum ada saat itu ya. Mereka menjawab, "Selamat ya Muhammad." Selamat pagi Muhammad. Ada apa Muhammad? Maka Rasulullah pun bersabda, "Kaifa idza unabbi'ukum bi anna aduwwakum musbihakum aw mumsikum bi wara'i hadzal jabal liqitalikum hal tusaddiqunani?" Bagaimana jika aku beritakan pada kalian kalau musuh-musuh kita di waktu pagi dan petang mereka bersiap-siap akan menyerang kita di balik gunung ini, dari balik gunung ini akan menyerang kita. Apakah kalian percayai aku? Apakah kalian membenarkan aku? Apa jawaban mereka? "Bala ya Muhammad, usaddiquka." Ayo. Tentu saja Muhammad, kami membenarkan kau karena kau tidak pernah berdusta di antara keadaan ini. Kau tidak pernah berdusta Muhammad. Kami percaya.
Maka apa kata Rasulullah? Idan ini sa'uqaddimu lakum wa akhbiru lakum li'anni nabiyullah wa rasuluh. Kalau begitu aku beritahukan pada kalian, aku ini nabi dan rasul Allah. Ursiltu an ad'ukum ila ibadatillahi wahdahu wa la tusyrikuna bihi syai'an. Aku diperintahkan Allah untuk menyeru kalian hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Nah, itu kata Rasulullah. Wa ana nadhirun lakum baina 'adzabis syadid. Dan aku peringatkan pada kalian azab yang pedih bagi siapa yang menolak beriman kepada Allah. Oh, dari situ mereka kaget. Kirain ngapain Muhammad naik ke atas Bukit Sofa, ternyata menyuruh mereka, menyuruh kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Tidak Muhammad, seperti itu. Maka dari belakang, siapa itu? Pamannya. Siapa paman Rasulullah tadi? Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu nama aslinya. Kenapa disebut Abu Lahab? Wajahnya ganteng, kulitnya putih, buek, mancung, tapi dia temperamen, gampang marah, emosional. Giliran dia marah, merah mukanya seperti api yang bergejolak. Nah, disebutnya Lahab. Abu Lahab itu kuniahnya. Maju dia ke depan, dia tolak pinggang di hadapan Rasulullah SAW. Tapan laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kau Muhammad. Apa gara-gara ini? Apa karena ini kau kumpulkan kami di sini? Kirain mau ngapain? Ternyata kamu menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Tidak Muhammad, celaka kau Muhammad. Taban laka. Kaget Rasulullah. Pertama kali dakwah yang menentang pamannya sendiri. Aduh, si mamam ini yang sudah menolak saya. Maka turun Quran saat itu. Nah itu tadi. Itu fungsi Al-Quran turun murataban, berjenjang, bertahap. Liyusabbitu fa'ala nabi man musaddad. Untuk memantapkan Nabi Rasulullah, langsung turun ayat. Surat apa? Ada. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Yang disebutkan kedua tangan, yang dimaksudkan adalah makar apapun yang diupayakan. Celaka kehidupan Islam. Ma'aminatan Humma tidak berguna apa yang dia usahakan dan apa yang dia miliki. Kan tadinya menjawab dia, silakan Muhammad kau ancam aku. Mana yang lebih kuat, kau atau aku? Aku punya banyak pengikut pasukan, aku punya banyak harta untuk menghalangi dakwahmu. Kamu punya siapa? Kamu punya apa? Nah, dibalas. Ma'aminatan Humma tidak berguna apa yang dimiliki, harta kekayaannya dan pasukan yang diupayakan untuk menentang dakwah Rasulullah. Saya sedang dalam neraka, kelak dia akan memasuki neraka yang punya api yang bergejolak. Istrinya juga sama. Bu, siapa nama istri Abu Lahab? Bu? Jawabannya gampang. Bu, kalau istrinya Abu Bakar siapa? Ibu Abu Bakar. Suami ibu siapa, Bu? Pak Ahmad, berarti ibu Bu Ahmad gitu. Kalau istrinya Abu Jahal berarti siapa? Ibu Abu Jahal. Ibu Jahal. Bukan, nama istrinya Arwa binti Harb, adiknya Abu Sufyan. Dia cantik luar biasa, maka dikenal dengan sebutan Ummu Jamil. Di Mekah terkenal sebutannya Ummu Jamil, ratu kecantikan. Karena paling cantik. Tapi sayang kedua-duanya tolong menolong dalam menentang dakwah Rasulullah SAW. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ketika Rasulullah mau dakwah disuruh ibu-ibu sini, Muhammad mau berdakwah, pasti dakwah cara itu. Kita kumpulkan kayu bakar, hatab. Kita kumpulkan di tengah jalan bakar supaya Muhammad tidak jadi berdakwah ke rumah apa beda apa. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Bijiha hablum masad, kedua-duanya akan saling mengawurkan besi yang menyala-nyala, nanti saling membantu dalam siksa menyiksa di neraka. Nauzubillah. Nah ini salah satunya kenapa Al-Quran tujuannya diturunkan bertahap. Baik Al-Quran ataupun kitab yang lain wajib kita imani. Namun iman kita berbeda antara iman kita pada Quran dengan iman kita pada Zabur, Taurat dan Injil. Iman kita kepada Taurat, Zabur dan Injil sebatas kita yakin Allah menurunkan Taurat pada Nabi Musa, Allah menurunkan Zabur pada Nabi Daud, Allah menurunkan Injil pada Nabi Isa AS. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk membacanya, mempelajari dan mengamalkan. Kenapa? Karena semua isinya
sudah termaktub di dalam Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan Al-Quran sama dengan mengamalkan kitab suci yang lain. Jadi iman kita kepada kitab yang lain sifatnya ijmali. Adapun iman kita kepada Al-Quran tafsili. Apa maksudnya tafsiri? Satu, yakin kalau Allah menurunkan Al-Quran sebagai kumpulan wahyunya pada Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib kita mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya. Yang ketiga, yang keempat mengamalkannya, yang kelima mendakwahkannya. Nah itu iman kita pada Al-Quran. Bapak Ibu yakin Al-Quran benar? Tidak ada yang salah? Tidak. Ada satu kelompok yang mereka berbeda dengan kitab Qurannya tapi ngakunya Islam. Di hadapan saya, dia menolak Quran yang saya bawa. Ustaz, biar dakwah kita tuntas, dakwah kita efektif, ini saya bawa Quran dan ini saya bawa hadis. Quran saat itu bawa oleh-oleh dari Libanon, Beirut, cetakan Beirut, 6 in 1, karya Dr. Hasan Sadikin, Bukhari Quran Tafsir Bayan, dan saya bawa kitab hadis Ibnu Hajar al-Asqalani oleh-oleh dari Yaman, baik di Yaman ataupun di Libanon, yang Beirut, kedua-duanya tempat negara di mana terdapat kelompok yang berhadapan dengan saya. Apa kata mereka? Maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita juga beda. Benar. Mereka menolak Quran kita beda. Ada apa dengan Quran kami? Oh, Quran ini sudah beda dengan Quran kami. Quran ini sudah ditahrif dan ditangkis oleh para sahabat. Terus yang asli kayak gimana? Quran yang asli itu 17.000 ayat. 17.000 ayat. Berarti 90 juz. Subhanallah. Quran mereka 90 juz. Quran kita cuma 30 juz. Nah, kebayang Qurannya 90 juz, 3 kali lebih tebal dari Quran kita. Jangankan 90 juz, 30 juz aja susah menghafalkannya. Betul, Bu? Bapak Ibu hafal berapa juz? Juz 30. 30 juz apa juz 30? Juz 30. 30 juz apa juz 30? Juz 30. Terbalik ya. Bukan 30 juz tapi juz 30. Apa-apa. Segitupun insya Allah masuk surga. Amin. Nah itu Bu, siapa nama kelompok ini? Syiah. Di depan saya kelompok Syiah menentang. Maka saya yakin Syiah bukan Islam. Tolong saksikan Bapak Ibu, Syiah bukan Islam. Maka ganti istilah Syiah versus Quran dan Syiah versus Sunni, ganti dengan Islam versus Syiah. Karena Syiah bukan Islam. Jika mereka ingin mendirikan sebagai agama sendiri tanpa ada agama Islam, silakan. Tapi karena mereka mengaku Islam, maka kami tidak terima. Apalagi mereka menghina Rasulullah, mengkufri Quran itu. Di laptop saya, Bapak Ibu ada data, semua data tentang Syiah, hal-hal yang penting tentang Syiah saya simpan. Nah, baik Bapak Ibu, kita tidak membahas. Nah, di dalam definisi Quran, membacanya adalah ibadah. Betul membacanya ibadah? Betul. Berpahala. Ya. Allah menyatakan di dalam Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya. Saya temukan di dalam kitab Nushatul Mutakin Syarah, kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Fadlu Qiraatil Quran. Ya, di sana ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya qala yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a harfan min kitabillah barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah pada saat itu maka baginya satu kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalha dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat yang serupa dengannya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf. Kali 10 30 kebaikan. Nah ini pahalanya. Ibadah dia membaca Quran. Karena membaca kalam Allah. Bahkan ketika kita membaca Quran, sebetulnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Ada hadis yang lain yang mengatakan, man arada an yatakallama billah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, baca saja Al-Quran. Jadi ketika kita baca Quran, kita sedang ngobrol dengan Allah. Apa tidak rindu Bapak kita ngobrol dengan Allah? Jangankan dengan Allah ya, dengan istri kita saja. Lama tidak pulang ke rumah. Saya sudah 2 minggu Bapak Ibu tidak pulang ke rumah. Sudah galau, sudah jablay. Rindu ngobrol sama istri. Dengan istri saja yang tercinta, rindu kita ngobrol. Apalagi
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah kebaikan itu hanya sebatas kebaikan? Tidak. Ketika kita membaca Quran, disadari ataupun tidak, dipahami ataupun tidak, ternyata Bapak Ibu terjadi sesuatu. Ketika kita membaca Quran, terjadi sistem metabolisme tubuh di luar seperti biasanya, di luar mobilitas sistem metabolisme seperti biasanya. Artinya apa? Terjadi proses kimia dan proses fisika yang cenderung membentuk sistem imunitas pada tubuh kita. Maka yakinlah, orang yang rajin membaca Quran jauh dari penyakit. Termasuk pandemi COVID-19, ada suspek COVID-19, seorang dokter yang tertular di Jakarta. Dia tertular dan dia positif COVID-19, maka dia diisolasi. Ini di awal-awal COVID-19 pandeminya menjangkit. Benar-benar tidak ada yang dilakukan kecuali setelah sholat, kecuali apa? Membaca Quran dan menghatamkan 3 kali selama dia diisolasi, 3 kali hatam Quran, sembuh. Subhanallah. COVID-19 memang ada, namun sebetulnya tidak sedahsyat apa yang diberitakan. Yang dahsyat itu propagandanya. Itu Bapak Ibu. Tapi kita harus waspada, karena COVID-19 ini dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan kita umat Islam. Maka tepat apa yang disampaikan oleh Pak RW tadi, jaga kesehatan. Ya. Jaga kesehatan Ibu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak RW tadi, ya, bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tunjukkan bahwa umat Islam sehat. Betul? Halo? Jamaah? Alhamdulillah. Masih ada. Gimana lanjut? Ini bukti Bapak Ibu. Mendengar Al-Quran selama 3 jam sehari dapat meningkatkan sistem imunitas. Sistem imunitas, kekebalan tubuh. Tubuh kita jadi kebal. Dan melindungi kesehatan hati dan otak serta memprogram semua sel-sel tubuh. Kita ini manusia makhluk regeneratif. Artinya apa? Jika ada tubuh kita terluka, sel-sel kita akan mereduksi, mereka yang rusak. Akan ada regenerasi sel. Gak perlu itu luka dipikirin, ditangisi, gak perlu. Tinggalkan aja, biarkan. Sembuh tidak? Sembuh, karena kita makhluk regeneratif. Sel-sel tubuh kita mau apa? Baru lagi. Maka orang yang membaca Quran, rajin membaca Quran, tubuhnya sehat karena selalu tereduksi zat-zat yang berbahaya dalam tubuh kita, termasuk toksin. Maka ketika kita membaca Quran, zat-zat yang bersifat karsinogen itu terbuang melalui proses sistem imunitas tadi. Maka orang yang membaca Al-Quran, walaupun hanya mendengar, gelombang bunyi dari alunan ayat suci Al-Quran akan mengaktifkan sel-sel tubuh dan menyembuhkan penyakit seperti serangan jantung dan kanker. Itu Bapak Ibu dimati Allah. Maka dari itu perbanyaklah Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah kita jadi sehat. Apalagi ditambah dengan sahur Ramadan. Bapak Ibu dimati Allah, ada banyak testimoni terkait dengan Al-Quran. Ada satu kisah tahun 98 saya membaca kisah ini terjadi di Vatikan. Bapak Ibu tahu Vatikan? Pusat kepemimpinan gereja ajaran Kristen Katolik seluruh dunia. Kiblat Katolik dunia itu di Vatikan, tempat di mana Paus berada, berkantor. Terjadi hal yang menarik di Vatikan. Itu selalu ada acara-acara rutin seperti seminari Quran. Seminari Quran, ada kajian Quran tahun 98. Kalau tidak salah Paus Yohanes Paulus II masih itu. Dia yang mengajari, dia menjadi pengajar utama. Seluruh misionaris dari seluruh dunia kumpul di Vatikan, termasuk Thomas Leiden, Padri Thomas Leiden. Dia dari Malaysia. Dia Padri Thomas Leiden itu dia masantren, bahasa kitanya masantren, belajar di seminari Quran dari kecil sampai jadi profesor lah kalau bahasa akademisnya. Jadi kalau pesantren dari TKA sampai jadi kiai itu di Vatikan. Maka dia menjadi padri yang terkenal, padri pengampun dosa, Thomas Leiden. Dia menjadi padri pengampun dosa di Selangor, Malaysia. Suatu saat ketika seminari Quran tahun 98, dia sakit, tidak bisa ikut seminari Quran.
Maka dia bilang sama Paulus Yohanes II, dipanggilnya Pop, mohon maaf nih Pop, saya sakit gak bisa ikut sembilan liburan. Kenapa? Ya wajah kamu pucat tuh, udah istirahat saja. Nah gini aja, kamu istirahat di perpustakaan ini kuncinya. Aku ngajar dulu, kamu istirahat. Tapi ingat, jangan kamu buka pintu lemari ini. Baik dong, pergilah Paulus Yohanes itu. Yang namanya orang dilarang penasaran, betul? Kenapa aku dilarang? Emang ada apa di lemari itu? Aku orang penting. Kenapa aku dilarang membuka pintu itu? Jangan-jangan ada sesuatu yang penting memang. Dibuka sama dia. Cari kuncinya. Terbuka. Begitu terbuka pintu lemari yang dilarang membukanya, dia lihat dari atas sampai ke bawah, nggak ada yang menarik. Kecuali memang ada kitab yang biasa digunakan untuk pembaptisan. Rukun agama yang pertama, agama Kristen itu ada 7 rukun. Ada Ekaristi pembaptisan, ada Ekaristi kerahiban, ada Ekaristi Pusti Kudus, ada Ekaristi Holy Water. Ya, meminum air suci. Nah, ketika dibaptis, tangannya meletakkan tangannya di atas kitab. Barangkali ini yang saya tidak boleh membuka. Ini adalah kitab yang dibaptis, yang dibungkus dengan kain putih. Seumur saya dibaptis, memegang kitab ini, gak tahu isinya apa. Mungkin ini yang rahasia. Diambil sama dia, itu kitab, dibuka. Kaget dia, ketika kain putihnya dibuka, ternyata isinya adalah Injil Barnabas. Barnabas adalah pengikut Nabi Isa yang setia. Dialah yang menuliskan kembali kitab Injil ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ya, dia ingin menjaga keutuhan ajaran Nabi Isa, maka dituliskan kitab Injil. Yang kemudian karena mau rusak, dituliskan kembali oleh pemimpin Ashabul Kahfi. Siapa? Maximilianus. Yang saya perlihatkan, Maximilianus adalah putra senator Roma yang menjadi pemimpin Ashabul Kahfi, yang menuliskan kembali kitab Injil yang ditulis oleh Barnabas, sehingga sampai sekarang masih terjaga dengan utuh. Nah, ini saya perlihatkan gambarannya. Waktu kita masih banyak, Pak? Masih. Sampai subuh ya, sampai sahur ya. Saya tagih sampai sahur. Pokoknya nggak boleh ada yang muntaber. Tahu kok muntaber pun? Mundur tanpa berita. Tahu-tahu sepi ya, jadi kemana zamannya? Udah satu-satu keluar. Baik. Ini dia, satu kafe. Ini kitab Injil. ولكن كيف شيء كيف قل لي أرجوك شيء أمرنا لكن أمنيتي أن أحقق هذه الجملة بخبرها. Ini Maximilianus adalah pemimpin Ashabul Kahfi. Dia putra saudara Roma yang Diocletianus di Jordan. Dia menantu Diocletianus di Philadelphia. Ini pembantunya. Gallus. Dia yang menuliskan kitab Injil Barnabas, kemudian dibukukan. Ya. Jadi ketika dibuka kitab yang dibungkus dengan kain putih itu, ternyata isinya Injil Barnabas. Dibuka sama dia, karena itu pertama kali dia membaca Injil Barnabas. Ternyata isinya sama dengan Quran, karena dia hafal semua kitab suci termasuk Al-Quran. Bisa bahasa kitab suci termasuk bahasa Arab. Maka ketika membuka Injil Barnabas yang ditulis dalam bahasa Ibrani, kaget dia, kok sama dengan Quran isinya. Berarti ini membenarkan Islam. Selama itu dia galau, tidak mungkin semua agama benar, hanya satu agama yang benar dari semua. Kalau dia, mana agama yang harus dia ikuti? Tapi saat itu dia cenderung kepada Islam. Itu menjadi sabab hidayah bagi beliau. Dicuri itu kita tutup. Besoknya acara seminari Quran selesai.
Para misionaris sebelum dikirim ke dunia dibaptis dulu, tapi bingung acara pembaptisan mau dimulai, kitabnya hilang. Kitabnya hilang. Kok belum dimulai juga acaranya? Datang seseorang lagi, Thomas, kamu dipanggil sama Paul. Lah kenapa? Penting katanya, cepat. Jangan-jangan dia nanya, dia tahu kalau aku yang mencuri kitab itu. Bingung dia, apa alasan saya? Dia pergi. Duduk Thomas. Ada apa kok? Kok acara belum dimulai? Ya duduk dulu kamu. Kembalikan kitab yang kau curi. Maksud Anda? Kamu kan yang tadi malam jaga perpustakaan ini, sakristi ini, betul? Kamu yang menghina. Karena ketika kamu menjaganya, kitab itu hilang. Sebentar, Pop ini menuduh saya melakukan. Anda ini orang mulia, Anda pesuruh Tuhan. Apa kata Bapak di surga kalau aku mencuri? Anda kan tahu saya sakit, demam. Maka ketika Anda pergi, itu kunci saya simpan di meja, saya tidur. Mungkin ada orang datang masuk mengambil kunci itu dan membuka pintu lemari, mengambil kitab itu dan pergi. Aku tidak tahu karena aku tidak tidur. Saya kan lagi sakit. Jaga lisan Anda, wahai Paus. Pinter dia beralasan. Selamat dia, bohong dia. Berhasil aku kelabui. Aku benar-benar kitabnya aku bawa. Ayo, kita pergi. Ternyata acara dilaksanakan juga, Pak. Acara digelar. Dan kitabnya ada lagi, tapi agak tipis dan agak lebar. Tunggu, apa isinya? Yang asli ada di saya, katanya. Yang asli saya simpan. Ini apa isinya? Maka itu aja boleh. Satu-satu kan dibaptis. Giliran dia yang dibaptis maju, dia pegang. Orang lain mendengar apa yang dikatakan, memperhatikan dan mengulang apa yang dikatakan oleh si Paulus. Dia tidak. Dia malah memegang. Dalam benaknya dia berpikir, apa nih yang ada di dalamnya? Aslinya ada di saya. Kok lebih tipis gitu. Dia berdoa dalam hatinya, semoga aku dapat kesempatan untuk membukanya kembali. Apa isinya? Selesai acara pembaptisan, selesai acara sebanyak Quran, semua misionaris dikirim ke seluruh dunia. Qadarullah, Allah takdirkan dia bisa berhasil kembali dan membuka pintu itu dan diambil pintu lemari itu dan dia ambil kembali. Dia ambil kitab yang lebih tipis yang digunakan untuk pembaptisan. Dibuka kain putihnya, ternyata isinya Al-Quran. Ini kisah nyata tahun 98. Injil Barnabas yang selama ini digunakan untuk membaptis para misionaris seluruh dunia diganti dengan Al-Quran. Artinya mereka yakin kalau kitab suci yang benar itu Al-Quran. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang otentik hari ini, dan Islam isinya benar. Buktinya mereka yakin Injil Barnabas sama dengan Quran. Allahu Akbar. Apakah ini maksud dari firman Allah di dalam Quran surah An-Naba? وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Ya, baik Bapak Ibu Masya Allah. Nah itu sudah terkait dengan testimoni Al-Quran juga ya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak testimoni. Pertama, Bapak Ibu, saya ingin membuktikan dulu satu testimoni yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita dalam keadaan Islam. Betul? Di dalam hadis qudsi, di dalam kitab tadi yang saya sampaikan, kitab Qur'anatul Quran Tafsir wal Bayan. Ya. Quran surat Ar-Rum ayat ke-30, surat ke-30 ayat ke-30, di sampingnya ada hadis qudsi, di bawah asbabun nuzul yang dinukilkan oleh Syekh Asy-Syuuti rahimahullah. Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Mahwal hanif yamilu ilal Islam. Hanif artinya cenderung kepada Islam. Artinya Allah menciptakan semua makhluknya termasuk manusia dalam keadaan Islam. Faja'atuhum syaitan, maka setan datang menggoda manusia. Fastadatum an dinihim, fastadatum an dinihim. Lalu setan menyesatkan manusia. Ada yang ke kiri ekstrim di masjid Allah, ada yang ke kanan tabdisul haqqa bil batil. Dan Allah menciptakan tubuh kita seperti ini dalam bentuk yang terbaik.
baik di mana di dalam tubuh kita ada tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kita lihat tangan kita baik. Tangan kita ini sebetulnya membentuk lafaz Allah, betul? Nah, kita lihat. Kelingking membentuk huruf alif, jari manis huruf lam, jari tengah huruf lam, telunjuk dan ibu jari membentuk huruf ha. Jadi lafaz ini adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Sama Bapak Ibu? Gimana, yakin bahwa ini membentuk lafaz Allah? Yakin. Nah, sekarang kita lihat telapak tangan kita. Coba lihat telapak tangan masing-masing. Telapak tangan kita yang kanan membentuk angka 18 Arab. Betul? 18 Arab kayak gini. Betul, 18 Arab. Sebelah kiri angka 81. Betul? Ya. Saya kira sama. Yang beda berarti alien. Siluman. Sama tidak Bapak Ibu? Sama. Jumlahkan 18 dengan 81. 99. Ada apa dengan 99? Asmaul Husna, menguraikan sifat nama Allah ini. Nama Allah dimuliakan, diuraikan dengan 99. Inilah tanda kekuasaan. Kemudian bukti lain bahwa Allah ciptakan manusia dan Islam, dan ini merupakan fitrah kita, Islam. Ada seorang pakar mikrobiologi, mungkin itu bidang beliau, namanya Dr. Ahmad Khan. Beliau lulusan terbaik dari Duke University tahun 99 dengan predikat summa cum laude. Luar biasa. Predikatnya summa cum laude. Sedikit perbedaan dengan saya. Nyaris saya juga sama. Mohon maaf, saya tidak sombong Bapak Ibu. Bukan sombong maksud saya. Kalau beliau summa cum laude, saya juga hampir sama. Beliau summa cum laude, kalau saya summa ke laut. Sedikit bedanya ya. Sama tidak Bapak Ibu? Beliau summa cum laude, saya summa ke laut. Baik. Ada satu aksioma atau teori dari orang-orang barat, para ilmuwan barat hari ini, bahwa di dalam tubuh kita ada jenis DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh. Apa itu DNA? DNA itu asam amino yang ada dalam tubuh kita, protein yang menjadi jati diri kita. Singkatan dari deoksiribonukleotida asid. Nah, tapi ada satu DNA yang tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh dan jumlahnya banyak sekali. Orang-orang barat menyebutnya jam DNA. Jam itu sampah. Jam itu sampah. Sementara kalau di Jawa Barat, di Sunda, jam itu panggilan kesayangan bagi anak laki-laki. Jam Rahmat, jam Ade, berarti sampah ya. Hujan. Yuja, bahasa Arabnya yuja. Kamu sampah. Bapak Ibu ibadah Allah. Beliau terinspirasi. Tidak mungkin ada sampah di dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Tidak mungkin itu organ tubuh sia-sia. Mahalata dan batinah. Tahun 2002, tanggal 2 Januari belum melakukan penelitian, meneliti DNA ini. Ba'da Isa di laboratorium adiknya di Broad, dia meneliti. Dia ngambil sampel DNA tadi, dimasukkan ke gelas objek, masukkan ke ruang ruang lensa, dilakukan pembesaran berkali-kali, tampil di monitor, sekali dua kali tidak muncul. Nah, ini contoh DNA. Ini ada warna-warni, ini kode genetikanya, ini karakter kita. Jika ingin diketahui ini anak siapa, tes DNA-nya, maksudnya dibaca kode genetikanya. Pasti mirip dengan ayah dan ibunya, dan gak mungkin mirip tetangganya. Kalau mirip tetangga yang salah siapa? Ayahnya apa ibunya? Kalau mirip masa ayahnya, kan yang punya rahim ibunya. Ibunya gak mau disalahin. Bukan salah bunda mengandung. Gitu ya. Bapak Ibu. Nah, ini bentangan rantai kodok, dan ini jumlahnya miliaran dalam tubuh kita. Itulah yang kemudian Bapak Ibu membentuk ayat-ayat Quran dalam tubuh kita. Ternyata DNA yang kata orang barat sampah justru ternyata ada fungsinya. Memang tidak berfungsi dalam sistem metabolisme tubuh, sistem fisika ataupun sistem kimia, tapi dia berfungsi sebagai tameng bagi jiwa kita dari tipu daya syaitan.
maksud firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada tubuhmu sendiri wahai manusia, apa kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaanku? Jadi ada ayat Quran dalam tubuh kita 30 juz yang disusun oleh DNA yang kata orang barat DNA sama DNA. Saya ditanya oleh seorang dokter, oke Ustaz, kalau memang ada DNA dalam tubuh kita, lalu apa fungsi Quran dalam DNA tadi yang dibentuk DNA tadi? Kebayang. Suatu hari ada sahabat kesurupan. Ya Rasulullah, kusuhirul fulan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan kesurupan ya Rasulullah. Antini, bawa sini. Itu sahabat yang kesurupan dibawa, disimpan, dipegang di depan Rasulullah. Dia ngomong kesurupan. Bagaimana Rasulullah mengobati sahabat yang kesurupan tadi? Apa Rasulullah ngasih paramek? Apa Rasulullah ngasih panadol? Atau penakol? Enggak kan? Rasul pegang kemana-mana. Rasulullah susah serahkan. Oh benda yang syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikuli min kulli syai'in yutik Allah yasbih. Uizuka bi kalimatil utama min kulli syai'in rahman kulli nama. Terus baca zikir dan baca ayat. Oh benda yang syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang lain, Al-Baqarah ayat kursi. Ketika Rasulullah meruqyahnya, itu darah mengalir ke dalam tubuhnya. Energi maksudnya, energi Rasulullah mengalir ke dalam tubuh orang tadi, menyambungkan ayat-ayat Quran yang ada dalam tubuhnya yang terputus karena perbuatan dosanya. Ingat, ketika kita berbuat dosa, tidak ada celah antara setan dengan kita. Ketika manusia berbuat dosa, terbuka lebar celah sehingga terlihat ayat-ayat Quran oleh setan itu. Fa'akhadha sahman min sihamih, maka setan mengambil satu anak panahnya, kata Rasulullah. Diarahkanlah kepada ayat Quran. Begitu kita berbuat dosa, tidak ada celah, lepaskan anak panah, putus ayat Quran kita. Yang dia tadi. Makin banyak dosa kita lakukan, makin banyak ayat-ayat yang putus. Ketika ayat-ayat itu makin banyak putus, terbuka celah bagi setan masuk ke dalam tubuh kita. Bisa lewat mata, bisa lewat hidung, lewat mulut, telinga, atau lewat apa kita berbuat dosa. Supaya jismi Anda majrud dami, kemudian setan mengalir dalam aliran tubuh kita, dalam aliran darah. Di mana ada organ tubuh yang lemah, di situ setan menciptakan penyakit. Maka langkah terbaik ketika kita sakit, baca Quran dulu sebelum ke dokter. Sebelum ke dokter, baca Quran dulu. Sambungkan energi. Maka kita butuh dengan bacaan Quran untuk menyambungkan kembali ayat-ayat yang putus karena dosa kita. Nah, Rasulullah mengalirkan energinya ke tubuh orang yang kesurupan. Maka ayat-ayat itu nyambung lagi. Ketika ayat itu nyambung lagi, darahnya panas, maka setannya terbakar. Panas, maka dia keluarkan muntah. Muntah dia, jin dedemitnya keluar. Amit-amit dia keluar. Ifrit dedemit, amit-amit keluar semuanya. Begitu Bapak Ibu. Subhanallah. Di sini saya berubah. Jadi Bapak Ibu yakin di dalam tubuh kita ada Al-Quran. Anak ini setiap hari Senin dan Kamis ini muncul ayat Quran dalam tubuhnya. Seperti Mukamar. Ini sejak 2005 saya pun simpan. Sejak 2005-2006 saya simpan ini. Baik Bapak Ibu dimata Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ke-9 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, aqwam. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Wa alladzina ya'maluna shalihat adalah ajrun azima. Orang-orang yang mewujudkan imannya dengan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Testimoni Bapak, petunjuk ke jalan yang lurus. Ini adalah Profesor Jeffries A. Postel. Lihat namanya, dia orang mana Bu? Bu, dari namanya orang mana? Orang Bangkinang, orang Bengkalis, orang Kampar,
Orang Panam atau orang Kuba, Pak? Prancis. Perantauan Ciamis, Prancis. Dia ahli oceanografi, profesor pakar oceanografi, kelautan. Dia menemukan ada suatu hari, dia menemukan dua arus laut yang berbeda. Yang ini tawar lagi segar, yang ini asin lagi pahit. Dan ada dinding yang membatasinya. Ada apa ini? Kok bisa kayak ini? Gak pernah bercampur. Seperti saya ke Sumatera Barat, di atas tuh lihat seperti ini. Ketika sebelum mendarat ke bandara Minangkabau, itu dari atas kelihatan seperti ini persis. Ya. Lalu dia menyelam ke bawah, menemukan mutiara mutu manika. Di bawahnya ada mutiara mutu manika. Heran, gejala apa ini? Kok bisa? Laut dua beda. Yang ini tawar dari segar, yang ini asin dari pahit. Kok nggak bercampur? Tidak bercampur. Di bawahnya ada apa? Ada mutiara mutu manika. Bingung dia, ngobrol dengan sesama profesor, tidak ada yang memuaskan dia. Baca kitab, baca buku tentang kelautan, tidak ada jawaban yang memuaskan dia. Galau. Lagi galau gitu, Ustadz lewat di Prancis nih, Marseille, mungkin Marseille. Lewat seorang Ustadz. Siapa Ustadznya? Ustadz akhir zaman, Ustadz Rahmat Bekuni. Sekarang terkenal dengan Ustadz akhir bulan. Bukan Ustadz akhir zaman. Ustadz tahu apa? Tapi barangkali Ustaz tahu. Tak cerita. Ada apa, Bro? Gini aku pernah berenang di laut, tapi ternyata laut beda airnya. Ada pembatas yang ini segar lagi tawar, ini asin lagi pahit. Gak bercampur selamanya. Terus ke bawah ada mutiara mutu manika. Menurut kamu apa? Profesor gitu aja merepot. Kata Ustaz tadi. Kita aja repot. Maksud kamu nih, dengerin Bro. Dibuka dia udah. Surat Al-Rahman. Ada kan? مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah mengalirkan dua arus laut yang berbeda bertemu dalam satu titik. Di antara mereka ada hijab dan tidak dilalui. Maka tanda kekuasaan Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan, hei jin dan manusia? Yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan, keluar dari bawahnya mutiara mutu manika. Tanda kekuasaan Allah yang mana? Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Apa itu yang kamu baca? Oh, ini kitab suci saya. Ini Al-Quran. Coba lihat. Oh, ini kan bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Kamu bisa membacanya. Tadi kan dibaca sama saya. Coba baca lagi. Dia tertarik dengan bacaan itu. Tersentuh dengan bacaan itu. Karena memang Ustaz ini membacanya dengan suara yang membuat dia tertarik. Dan memang disunahkan kita membaca Al-Quran dengan bahasa, dengan keindahan suara kita. Zainul Quran bi'ana sauti. Hiasilah bacaan Al-Quranmu dengan keindahan suara. Disunahkan. Baca lagi. Dia lanjut ya. Dari apa? Surat apa ini? Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Dijelaskan. Tolong ajarkan aku membaca. Baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Terus diajarkan. Udah gitu dijelaskan. Tiap hari dia ketemu Ustaz tadi. Tiba-tiba, tolong bimbing saya masuk Islam. Profesor ini masuk Islam. Nah, ini penting. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menjadi petunjuk yang lurus, jawaban bagi apapun problematika hidup manusia di muka bumi ini. Karena Al-Quran petunjuk hidup kita. Ibarat HP, ada HP dibuat tanpa buku petunjuknya. Ada barang elektronik, TV, ada buku petunjuknya kan? Allah ciptakan kita, ada petunjuk kita. Al-Quran. Itu apa ya? Dia masuk Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 3. Bahwa ladzi marajal mudah syaitan tadi, bahwa ladzi marajal bahrain, dan dia Allah yang mengalirkan dua lautan, ada asal furat yang ini tawar lagi segar, wa hada milhul ujat, yang ini asin lagi pahit, wa ja'ala bainahuma barzakh, dan Allah menjadikan antara keduanya dinding, wa hijrul mahjur, dan pembatas yang membatasi keduanya. Masuk Islam. Contoh lain lagi. Nah, ini pakar dermatologi.
Profesor Tajaten Tahasen. Beliau dekan dermatologi Universitas Chiang Mai, Thailand. Bu, lihat ini profesor. Panjang mana rambut sama jenggotnya? Nah, ciri profesor yang di atas dulu rambutnya pindah ke bawah. Ada teori dari seorang kiai haji di Indonesia ini, makin panjang jenggotnya makin gojek, makin goblok katanya. Makin panjang jenggotnya makin goblok. Oh, ini pintar dia profesor. Anda yang tidak pintar ternyata karena Anda tidak berjenggot. Jadi siapa yang gojek? Beliau atau profesor ini? Halo? Jamaah. Bumi jamaah. Alhamdulillah. Masih ada ya? Dia masuk Islam terinspirasi oleh makalah yang dikirimkan oleh Profesor Kate Moore dari Kanada yang sudah masuk Islam duluan. Didakwahi beliau dengan ayat ini. Inna alladziina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang yang ingkar pada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Nah, kullama nadida juludum, setiap kali melumpuh kulit mereka, badalnahu juludan ghayraha, kami ganti dia dengan kulit yang baru. Liyazuqul adzab, agar dia merasakan pedihnya siksaan. Inna Allaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu, kulit kita terdiri dari 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, ada subcutis. Nah, pada lapisan subcutis, epidermis yang paling atas, paling luar. Ya. Dermis bagian dalam dan subcutis terdapatnya sel saraf. Ketika sel sarafnya sempurna, maka kita temukan sakit, dicubit sakit karena sel sarafnya berfungsi. Lihat orang yang luka bakar, kulitnya melepuh, betul? Dia berasa nggak kulitnya? Enggak, jangankan dicubit, disayat aja nggak sakit karena luka bakar. Kenapa nggak sakit? Karena sel sarafnya hancur. Nah, ahli neraka disiksa, dibakar dengan api neraka, melepuh kulitnya, hancur sel sarafnya. Maka siksaan neraka berikutnya nggak terasa sakit, betul? Nggak sakit. Siksaan berikutnya nggak akan terasa sakit karena sel sarafnya sudah hancur. Maka apa kata Allah? Kullama nadijat juluduhum, setiap kali melepuh kulit mereka, badalnahu juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul adzab, agar mereka merasakan sakitnya, pedihnya siksaan kami. Dia masuk Islam karena ayat ini. Hari itu dia dakwah, 5 mahasiswanya masuk Islam. Ini pembantahan pada teori makin panjang jenggot makin gojek. Ternyata makin panjang jenggot makin cerdas. Betul? Takbir. Maka dari itu, wahai bapak-bapak, panjangkan jenggot. Baik-baik, Allah. Ada banyak testimoni lain Bapak Ibu sekalian, termasuk Rasulullah SAW. Ya. Waktunya masih ada? Gak ada yang muntaber ini. Maka ketika bangsa Arab jahiliyah, Allah utus Rasulullah SAW ke sana untuk membawa manusia ke jalan fitrah mereka, ke Islam. Ketika mereka jahiliyah, Allah Islamkan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab dari keadaan mereka jahiliyah. Inilah sejarah Rasulullah. Beginilah cara Allah merubah peradaban jahiliyah menjadi khairul ummah dengan Al-Quran. Terus, Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan Palestina. Setelah sekian lama manusia dalam kegelapan, dalam peradaban yang jahiliyah, puncaknya pada tahun 610 Masehi, satu tahun yang sangat tepat untuk melakukan sebuah perubahan terhadap peradaban manusia di pagi hari. From this cave, in this cave, dari gua Hiro ini, Rasulullah SAW memandang perlu dilakukan sebuah perubahan besar terhadap paradigma pemikiran manusia yang jahiliyah. Mereka merupakan fitrah. Maka turunlah 5 wahyu pertama yang tadi dibacakan adik-adik kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam.
Setidaknya ada 3 pilar yang Allah ajarkan dalam ayat ini, dalam surat ini. Yang pertama knowledge, ilmu. Jadi ilmu Islam ini scientific habis luar biasa. Misinya ilmiah. Ilmu, ikram, membaca pintu ilmu, gerbang ilmu pengetahuan. Yang kedua, faith ilga, membaca untuk mengimani Tuhan yang menciptakan apa yang kita baca. Setelah itu bangun peradaban manusia, bangun for humanity, dalam ikatan cinta kepada sesama manusia karena Allah. Dengan 3 pilar inilah Rasulullah merubah peradaban alam jahiliyah menjadi khairul ummah. Para sahabat yang telah terbentuk menjadi muwahhidun, orang-orang yang bertauhid disatukan. Maka hasilnya terlihat, Islam makin bercahaya, maka disebarkan sampai melalui lautan, padang pasir, pegunungan. Demi membawa peradaban manusia ke dalam cahaya yang terang benderang. Maka muncullah sekolah-sekolah pertama di zaman Rasulullah. Muncullah sufah dan madrasah. Ada madrasahnya Zaid bin Harisah, mengajarkan tentang persamaan manusia di hadapan Allah. Kulit hitam dan kulit putih tidak berbeda, yang membedakan manusia tanpanya. Itu kata Zaid bin Harisah. Belajar. Muncul sekolah-sekolah para sahabat, sekolah Quran. Ja'far bin Abi Thalib mengajarkan cinta kepada sesama manusia. Bagaimana disebut muslim? Tetangganya, dia bisa tidur dengan nyenyak karena kenyang, tetangganya lapar tidak bisa tidur. Itu bukan karakter muslim. Muslim itu harus berbagi, peduli kepada tetangga. Subhanallah. Akhlakul karimah. Ini madrasahnya Ja'far bin Abi Thalib. The ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. A man reading is handsome. Bilal bin Rabah di balik hitam kulitnya tersimpan cahaya mutiara yang bercahaya, mutiara yang dalam hatinya yang terang benderang. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mengajarkan matematika dan ilmu pengetahuan terapan kepada para sahabat. Maka wajar Bilal bin Rabah mudah beriman. Bilal bin Rabah beriman pada Allah dan Rasulullah, tidak bertemu langsung, tidak mendengar dakwah Rasulullah, tidak, tapi menyaksikan bagaimana Ammar bin Yasir diinterogasi oleh para pembesar kafir Quraisy. Kata-kata Ammar bin Yasir bisa dipahami oleh Bilal. Maka Bilal disuruh mencambuk Ammar bin Yasir, tidak mau, karena dia yakin apa yang diucapkan Ammar bin Yasir dia paham. Bilal bin Rabah. Maka apa yang terjadi kemudian Bapak Saudara? So learn to read. Maka muncul kemudian kutab-kutab, sekolah-sekolah yang lebih besar lagi, yang lebih sempurna lagi. Berbagai macam ilmu pengetahuan dikaji. Terjadi revolusi ilmiah. Maka 100 tahun setelah Rasulullah wafat, apa yang dibutuhkan dunia, Islam menyediakan. Dunia membutuhkan pakar ekonomi, ada pakar-pakar ekonomi Islam. Di Madinah dilahirkan, ada Utsman bin Affan, ada siapa? Tokoh dagang dari Islam di Madinah, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian pakar politik ada Mu'az bin Jabal, ada ahli perang Khalid bin Walid. Maka apa yang dibutuhkan dunia, Islam menyediakan. Dan ini yang terjadi 100 tahun setelah Rasulullah wafat, inilah kontribusi Islam terhadap dunia. Dan inilah yang disebut Barat sebagai teroris. Mereka lah sebetulnya yang teroris. Umat Islam bisa menjaga perdamaian dunia dengan 3 pilarnya: knowledge about God, knowledge about human being, knowledge about the world. Pengetahuan tentang Tuhan, ma'rifatullah. Pengetahuan tentang dunia, tentang manusia, ya, ma'rifatun nas, pengetahuan tentang dunia. Maka lahirlah ilmuwan dunia pertama kali, Bapak Ibu. Ilmuwan dunia pertama kali bukan orang Barat. Pada saat itu orang Barat justru sedang perang antar koloni, dicoreng-coreng wajahnya, pakai baju
pakai baju kulit binatang, ada bulu angsa, kayak Dayak India. Islam sudah mengenal sains dan teknologi. Ini buktinya. Ilmuwan pertama di dunia adalah Ibnu Haytham. Bapak Ibu punya HP kan? Yang nggak punya HP bilang sama bapaknya, Pak, saya nggak punya HP, cuma bilang saja. Di HP kita ada kamera kan? Siapa yang menemukan kamera? Beliau. Kamera ditemukan oleh Ibnu Haytham 1000 tahun yang lalu. Dari bahasa Arab. Kamera itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Kamera. Beliau lah yang menemukan lensa sekuler 1000 tahun yang lalu. Beliau menjadi ilmuwan di usia muda. Hafal Quran di bawah 10 tahun. Ini penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Haytham 1000 tahun yang lalu. Beliau terinspirasi oleh bagaimana fungsi mata yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Lalu dia melakukan pencerminan bayangan dalam ruang tertutup dengan proses cahaya masuk dalam ruangan tadi. Subhanallah. Al-Quran inspirasi dunia. Al-Khawarizmi, bapak matematika dunia. Beliau yang menciptakan aritmetika, sistem persamaan linier, persamaan kuadrat, dan beliau yang menciptakan angka 0, the inventor of number zero. Manusia punya hutang budi kepada beliau karena beliau menemukan angka 0. Kita punya uang segini tapi gak ada angka 0-nya. Bernilai tidak bernilai. Kita punya hutang budi kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Barat mempelajari ilmu matematikanya, namanya diganti dengan algoritma. Maka anak-anak kita tidak tahu siapa algoritma, padahal namanya Al-Khawarizmi. Jahat mereka. Ilmunya diambil, penemunya diganti namanya. Ibnu Sina menjadi Avicenna, Ibnu Rashid pakar astronomi menjadi Averroes. Begitu cara mereka menghancurkan generasi Islam, jauhkan dari sejarahnya. Maka muncul kamus sejarah Indonesia, dihilangkan peran para ulama dan umat Islam. Wow, betul Bapak Ibu? Kelihatan bagaimana musuh-musuh Islam ingin memerangi kita. Baik, Bapak Ibu sebentar lagi. Jadi menciptakan sistem kerja robotik dan mesin piston. Di bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Beliau menjadi dokter pertama di dunia di saat usia remaja kita galau, main TikTok, main Mobile Legends. Justru beliau menemukan ilmu kedokteran. Usia 18 tahun sudah menjadi dokter pertama di dunia. Usia 20 tahun beliau membukukan kode etik kedokterannya dalam buku yang beliau berikan judul Code Etik Masterpiece of Medicine. 5 abad dipelajari oleh Barat. Karya seorang pemuda Muslim hafal Quran di usia 10 tahun, 30 juz. Nah, ini alat navigasi astrolog ditemukan oleh Maryam Al-Asturabi, seorang muslimah usia 19 tahun dari Palestina. Hafal Quran di usia 9 tahun. Rata-rata semua ilmuwan pertama di dunia mereka hafal Quran 30 juz di bawah 10 tahun. Inilah sumbangsi Islam terhadap peradaban manusia. Lalu kenapa kita dikatakan teroris? Kita 13 abad memimpin dunia, 1315 tahun. Ada perang dunia terjadi? Tidak ada. Ada masaker pembantaian? Tidak ada. Genosida? Tidak ada. Perang dunia terjadi ketika Barat memimpin dunia pasca utuhnya Turki Utsmani. Perang dunia ke-1, ke-2, pembantaian itu terhadap umat Islam. Siapa yang melakukan? Perang Barat, Bapak Ibu. Siapa itu? Stalin membantai berapa juta orang. Ya siapa lagi Bapak Ibu? Mau Setu membantai berapa orang? Kok tidak disebut teroris? Kita yang jadi korban, kita yang jadi tersangka. Allah. Saatnya kita membuktikan dengan Quran kita kembali menguasai peradaban. Betul? Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal kitab, Inna Allah yaqulu bihadzal kitab aqwaman wa yadhillu akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan satu bangsa dengan Quran. Ketika Quran diyakini, dibaca, difahami, diamalkan, didakwakan, maka bangsa itu mulia. Lihat dunia Yerusalem. Betapa umat Islam mayoritas banyak ulamanya.
remaja kita. Nggak satu pun akhwat dihalalkan. Muhammad Al-Fatih 21 negara dia bebaskan. Kita berapa akhwat kita bebaskan? Ini adalah Muhammad Al-Fatih. Insyaallah kita akan ciptakan Muhammad Al-Fatih yang lain melalui pendidikan kita. Di masjid ini banyak generasi mudanya kan? Jadi kita lihat, kita berdayakan mereka. Kita bentuk mereka dengan Quran dan hadis. Ini hasil. Adik-adikku sekalian, banggalah kalian dengan para pahlawan dan para pendahulu kita. Mereka lah para tokoh dunia yang berkuasa di dunia, membawa dunia ini dalam bingkai Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan kepada dunia kalau Islam bukan teroris, betul? Adik-adik siap? Dengan Quran kita tunjukkan kalau kita bangsa yang akan membebaskan dunia dari perbudakan segala macamnya. Allahu Akbar. Inilah Muhammad. Belum memimpin 250.000 pasukan di masa lalu diciptakan dari yang pertama di dunia. Nah, ini dari yang terbesar di dunia dan pertama kali di dunia. Arsiteknya adalah Urban, seorang Muslim dari Turki Utsmani. Dia membuat meriam ini bersama putrinya. Nah, ini Urban bersama putrinya. Terima kasih banyak. 2 jam setengah. Ini Muhammad Al-Fatih. Jika benteng ini tidak bisa dihancurkan, beliau berdoa kepada Allah 3 hari 3 malam, mendekatkan diri pada Allah. Lalu beliau mendapatkan ide dari Syekh Aan Samsudin. Maka muncullah ide perahu tidak dilayarkan di lautan, tapi dibawa ke hutan. Diangkut oleh pasukannya sebanyak 70.000 orang, 250.000 orang. 70 perahu ini dibawa ke darat, pohon-pohon ditebang, dilumuri oli, ditarik perahunya, dibawa ke darat, masuk dari belakang ke Golden Horn, maka mereka bisa menguasai Turki Utsmani. Belum pernah ada strategi perang seperti ini. Dan apa yang terjadi pada akhirnya, serangan terakhir pun dilakukan hingga hancurlah singgasana Heraklius, pimpinan Bizantium Romawi Timur. Maka benteng Konstantinopel pun diraih oleh Muhammad Al-Fatih tepat pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Seorang pemuda usia 22 tahun hafal Quran 30 juz di bawah usia 10 tahun dan menguasai 7 bahasa. Apa hasil kemenangannya? Tarbiyah diri dan bangsanya. Yuk kita tarbiyah diri kita dan bangsa kita dengan Quran. Insya Allah dengan Quran ini kita akan meraih kejayaan. Allahu Akbar. Itulah kenapa demikian saya Ahmad Baikuni hadir bersama Yayasan Mulia Berbagi Indonesia dalam rangka sosialisasi tentang Palestina. Kenapa harus Palestina? Konstantinopel sudah ada sudah ada Erdogan, Muhammad Al-Fatih. Arab sudah di masa para sahabat. Afrika sudah di masa Salahuddin Al-Ayyubi, Barat Eropa di masa Muhammad Al-Fatih, tinggal Asia di tangan Indonesia. Siap, amin. Nah, bagaimana Asia akan kita kembali rebut apabila Palestina ujung Asia ini akan bisa kita kuasai? Maka kita insya Allah akan berdonasi untuk membangun generasi Quran ini di Palestina. Ini adalah program penghafal Quran di Palestina. Kenapa harus menghafal Quran? Bapak Ibu, ketika saya berada di Al-Quds, 5 remaja penghafal Quran, 5 penghafal Quran, mereka mimpi bertemu Rasulullah di satu malam. Di malam yang sama, mereka mimpi yang sama. Mereka tidak bertemu, tapi di malam itu mereka bertemu Rasulullah. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka. Dan kepada mereka penghafal Quran, Rasulullah bersabda, ya ahlal Quran, ya ahli
أهل الشام أهل الغزة إن الذين سيحرركم من ظلم اليهود ويؤدون القدس على بحركم إخوتكم المسلمون di Indonesia. Wahai para penduduk Syam, penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan memerdekakan kalian dari bangsa Yahudi dan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Indonesia. Maka ini yang membuat kami memperhatikan generasi Al-Quran. Inilah program penghafalan Quran di Palestina. Insyaallah mereka yang akan menunggu generasi muda kita Islam Indonesia untuk membebaskan Palestina. Maka dari itu kami hadir ke sini dalam rangka sosialisasi tentang donasi Palestina. Kita bantu mereka dan mereka yakin Indonesia akan memerdekakan mereka. Siap kita merdekakan Palestina? Siap kita bebaskan Al-Aqsa? Allahu Akbar. Oh dimulai. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka saya mewakili Yayasan Mulia Berbagi Indonesia mengucapkan terima kasih tadi atas donasi yang dikumpulkan kepada Bapak Ibu sekalian. Insyaallah donasi ini akan kita salurkan untuk Palestina. Pertama untuk para penghafal Quran, kita biayai mereka, para yatim piatu dan duafa dengan dana kita. Kedua, kita bantu terangi cahaya Masjidil Aqsa. Karena menggunakan minyak dan kita sumbangkan harta kita untuk meminyaki, menyalakan genset raksasa yang ada di bumi Cibli. Karena Israel sudah menghentikan pasukan Filistin. Tiga, kita akan biayai mereka yang telah dibantai Israel ya, di Palestina ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini sudah ada mulai pembantaian kembali. Dan kita biayai mereka di rumah sakit untuk bisa mereka berjuang menanti kehadiran kita. Insyaallah. Bapak Ibu yang membutuhkan rekening, insyaallah kami menyediakan tiket kupon, ada kupon komitmen, kartu komitmen. Ya, Pak. Kembali kami sampaikan Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk Palestina, ini kami membawa kupon komitmen. Di dalamnya ada komitmen, Ustaz saya ingin bantu Palestina Ustaz, saya hanya punya sekian, boleh Ustaz yang menyumbang, silakan Bapak Ibu. Dan itu nanti akan kami kirimkan ke sana. Di sini ada nominal angka Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu bisa mencicilnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun. Atau entah Bapak Ibu kapan saja nanti kalau ada rezeki silakan. Mau 50.000, mau 100.000 sebulan silakan Bapak Ibu. Yang penting ada kejawaban dari kita ketika Rasul bertanya, Palestina dibantai, kiblatmu yang pertama dijajah, apa yang kau lakukan untuk membebaskannya? Saya sudah berdonasi dan itu sudah dikirimkan untuk membantu mereka. Nah itu jawaban kita paling tidak. Nah, Bapak Ibu silakan yang membutuhkan ini, ada nomor rekening, Bapak Ibu nanti bisa dijelaskan oleh nomor rekening ini. Ini tidak bersifat mengikat. Bapak Ibu kalau sudah komitmen 1 juta misalnya, dicicil selama setahun, 1 bulan 100.000. Kalau tidak terbayar tidak akan ditagih, tidak akan ada debt collector yang nagih pada Bapak Ibu dan tidak menjadi hutang. Silakan selapangnya Bapak Ibu sekalian, ya, demi menunjukkan komitmen kita pada Palestina. Saya insya Allah yang akan berangkat sendiri, saya bersama istri dan keluarga akan berangkat untuk menyalurkan bantuan ini. Sudah ada banyak bantuan yang harus saya sampaikan untuk Palestina. Demikian Bapak Ibu yang mati Allah. Nanti mau izin, nanti mau dibagikan. Ya, saya minta izin teman kami juga untuk membagikan. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdonasi silakan diisi dan silakan disampaikan pada tim kami. Demikian barangkali Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk memahami Al-Quran, menguatkan keyakinan kita dengan memahami isi Al-Quran, dan juga membimbing kita untuk membumikan Al-Quran serta mendakwahkan Al-Quran, sehingga kita yakin insya Allah dengan Quran ini kita akan menguasai dunia kembali. Kita ciptakan perdamaian dunia. Hanya kitalah yang bisa menciptakan perdamaian dunia. Betul? Allahu Akbar. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi'amu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل
شر ما صنعنا نبورك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا واغفر لنا الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء والزهداء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين الذين يقاتلوننا ويقاتلون أبناء المسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نحورهم اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وسلمنا بهذا الشهر رمضان وسلم رمضاننا وبارك رمضاننا وسلمه منا وتقبلا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وإلى الصراط نورا وفي القبر مونسا ومن الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf yang benar dari Allah yang saya pada bahasa pribadi di sini Astagfirullahaladzim. Karena Allah yang berkuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Firdaus dan juga pada Bapak Ibu yang sama-sama hadir, juga pada Pak RW 9 dan Pak RT 04 Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.